Pria ini ingin menggantung diri dengan ikat pinggangnya. Tidak disangka, kaki sepanjang 1,8 meter itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Kualitas sabuk ini benar-benar bagus. Jadi dia mengganti dengan tali dan mencoba bunuh diri sekali lagi. Tanpa diduga, ada sebuah ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan ternyata itu adalah kurir. Dia berkata kalau dia tidak membeli apa-apa. Lalu dia meminta kurir itu segera pergi. Dia kembali ke dalam untuk melanjutkan bunuh dirinya yang tertunda. Tapi, dia terganggu lagi oleh ketukan di pintu. Kurir itu datang lagi. Dia berkata bahwa paket ini adalah hadiah dari tetangga sebelah. Ini adalah barang yang sangat mahal. Jadi dia meminta pria itu untuk menerimanya. Pria itu sangat frustrasi. Akhirnya dia menerima paket itu. Saat masuk ke dalam rumah, dia membuka paket itu. Ternyata di dalamnya adalah cerutu kuba yang sangat mahal. Karena berpikir dia akan mati. Jadi dia mencoba menikmati cerutu itu sebelum bunuh diri. Tapi ketika dia mengambil cerutu itu, dia menemukan revolver tersembunyi di bawahnya. Awalnya dia mengira ini adalah pistol mainan. Saat dia memegangnya, dia sadar kalau ini pistol asli. Dia sangat takut hingga tangannya gemetar. Kemudian dia segera mengumpulkan keberaniannya. Saat ini ada senjata di depannya. Kenapa harus menggantung dirinya? Dia bisa bunuh diri dengan menggunakan pistol. Dia berjalan keluar pintu dengan marah. Tapi saat keluar, dia bertemu dengan pemilik kontrakan yang selalu memarahinya. Pemilik kontrakan itu marah-marah seperti biasa. Pria itu sangat marah hingga dia mengeluarkan pistol dari sakunya. Tapi pistol itu dirampas. Dia memarahi pria itu karena masih bermain dengan pistol mainan. Pria itu langsung panik. Akibatnya, dia dipukuli oleh pemilik kontrakan. Untungnya, pria menemukan kesempatan yang tepat. Dia merebut kembali pistol itu. Lalu dia lari ke bawah dengan cepat. Kemudian dia datang ke perusahaan yang memberinya pinjaman. Pria itu tidak menyadarinya. Ada seorang pria berkacamata datang mendekat. Pria itu takut dan melarikan diri. Dia bersembunyi di dalam toilet. Saat dia menarik flush, ada pintu rahasia di baliknya. Lalu dia masuk dengan penasaran. Dan ternyata ini adalah brankas dari perusahaan pinjaman. Lalu pria itu menggunakan masker. Dia menyerang pemilik perusahaan pinjaman. Saat pemiliknya melihat ini, dia ingin menutup pintu brankas. Tak disangka, pria itu langsung menembak ke atas. Bos pinjaman ini takut dan mengangkat tangannya. Pria ini menunjuk ke brankas di belakang. Dia melihat ada banyak uang di sana. Dia meminta bos pinjaman untuk memasukkan uang ke dalam tas. Dia mengancam dengan pistolnya. Bos pinjaman tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Setelah pria itu mendapatkan uang, dia dengan cepat kabur. Tanpa diduga, dia bertemu seorang pria yang ingin mengambil uangnya. Pria itu gugup. Dia bersiap mengeluarkan pistolnya. Ternyata pria yang baru datang mempersilahkan pria ini untuk pergi. Jadi, pria ini melewati orang itu dengan buru-buru. Kemudian pria itu masuk ke dalam brankas bos pinjaman. Dia bertanya pada bos pinjaman, "Kemana uangnya?" Ternyata pria ini adalah anggota Kongres. Selama ini bos pinjaman memberikan uang kepada Kongres. Anggota Kongres ini meminta bos pinjaman untuk memberikan uangnya. Tapi bos pinjaman berkata dia baru saja dirampok. Sekali lagi anggota Kongres itu bertanya, "Di mana uangnya?" Karena harusnya uangnya sudah disiapkan. Bos pinjaman meminta anggota Kongres ini untuk mengambil uangnya besok. Anggota Kongres itu mengancam, jika uangnya tidak ada hingga besok, maka nasib bos akan sama dengan meja ini. Setelah pria berkacamata itu pergi, bos segera menghubungi pembunuh bayaran. Dia bertanya apakah pembunuh ini sudah menerima pistolnya. Ternyata beberapa hari yang lalu, bos muak dengan eksploitasi anggota Kongres. Dia menyewa pembunuh ini untuk menghabisi anggota Kongres. Tapi si pembunuh tampak bingung. Dia tidak menerima senjata apa-apa. Setelah dia menutup telepon, dia menyadari, mungkin paketnya dikirim ke tetangganya. Saat pria ini pulang ke rumah, dia masih terpana dengan uang yang dia curi. Dia tidak menyadari adanya bahaya. Kemudian dia memasukkan kembali pistol itu ke dalam kotak rokok. Baru saja dia akan membuka pintu dan keluar. Dia mendengar ada suara dari luar. Dia melihat seorang pria tua yang sedang mencoba masuk ke rumahnya. Ternyata itu adalah pembunuh bayaran yang sedang mencari pistolnya.